ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar di dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid, masih pada bab yang kedua, pada dalil yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa lahu ma fi hadits Idban, dan juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis Idban, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan mengharapkan dari perkataannya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Idban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari. Beliau berasal dari Bani Salim bin Auf, seorang sahabat yang masyhur, dan meninggal pada masa kekhilafahan sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka, yaitu neraka tidak akan menyentuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dari ucapannya tersebut. Ya. Artinya dia mengucapkannya dengan ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid, di mana dengan ucapan la ilaha illallah seorang itu akan diharamkan api neraka untuk menyentuhnya. Artinya dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat ucapannya tersebut benar-benar ikhlas. Benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini juga bermakna ucapan yang dia lafazkan la ilaha illallah harus disertai dengan amalan, yaitu mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, tidak sekadar ucapan belaka. Ya. Sebab di sini dikatakan mengucapkannya dengan ikhlas, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkannya dengan ikhlas akan menyertai ucapannya dengan perbuatan. Ya, sebab kalau ucapannya tidak diiringi dengan perbuatan, baik perbuatan hati maupun perbuatan anggota tubuh, maka ini seperti keadaannya orang-orang munafik. Seperti keadaannya orang-orang munafik. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan mereka, tetapi hati mereka tidak meyakini hal tersebut. Mereka tidak meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Jadi tidak diiringi dengan amalan. Maka jelaslah maksud hadis ini tidak sekedar ucapan, tetapi diiringi dengan amalan, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau salah seorang perawi hadis ini dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Tsumma wajabat ba'da dzalika umurun wa hurrimat umurun, fala yaghtarru muqtarrun bihadza." Kemudian setelah mengucapkan hal itu, setelah mengucapkan la ilaha illallah, wajib untuk melaksanakan
beberapa perkara, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diharamkan atas orang yang mengucapkannya beberapa perkara, ya. Maka kata beliau, jangan tertipu, ya, dengan sekedar ucapan saja seorang itu sudah bisa selamat dari neraka, tidak, ya. Tapi harus disertai dengan amalan, ya. Baik amalan yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah maupun yang menyempurnakan kalimat la ilaha illallah, ya. Karena diharamkannya seseorang atas neraka untuk mengadabnya atau membakarnya, ya, itu tergantung bagaimana dia menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia menyempurnakan kalimat la ilaha illallah atau dia menyempurnakan tauhid dengan menambahnya dengan amal-amal saleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, maka pengharaman neraka atasnya juga itu sempurna. Tetapi kalau dia mencampur tauhidnya dengan dosa-dosa, ya, meskipun dia tidak melakukan kesyirikan, ya, yang menghilangkan tauhidnya, tetapi dia mencampur tauhidnya dengan dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhidnya, demikian pula tidak sempurna, ya, pengharaman neraka atasnya. Dia masih terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa syahadat la ilaha illallah itu tidak sekedar keyakinan di dalam hati, tapi harus diucapkan dengan lisan, ya, harus diucapkan dengan lisan. Iya. Hadis ini juga ada isbat al-wajhi lillahi azza wa jalla, ya, penetapan adanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dalil yang berikutnya, berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku berzikir dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa, maka Allah berkata, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza, lalu Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, setiap hamba-hambamu juga mengatakan ini. Qala ya Musa, maka Allah mengatakan, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, andaikan 7 langit, ya, 7 lapis langit dan penghuninya selain aku, wal aradina sab'a fi kiffatin, dan juga 7 lapis bumi diletakkan di dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat, ya, dari 7 lapis langit serta penghuninya dan 7 lapis bumi, ya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim, ya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, ya, bahwasannya meriwayatkan sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, ya, beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khazraji, dari suku Khazraj, al-Ansari al-Khudri, nisbatan ila Bani Khadrah, ya, sahabiyun jalil wabnu sahabi, ya, beliau adalah sahabat yang agung dan bapaknya juga seorang sahabat, ya, bapaknya juga seorang sahabat. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang banyak, ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal pada tahun ke-74 Hijriah, ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Ajarkanlah kepadaku, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu, ini satu ucapan yang dengannya aku berzikir dan berdoa kepadamu. Ini menunjukkan apa? Di dalam berzikir, di dalam berdoa, di dalam beribadah, para nabi pun ya, itu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah itu adalah tauqifiyah, ya. Bahwasannya kita tidak bisa mengetahui satu ibadah kecuali berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita mengada-ngada di dalam membuat lafaz-lafaz zikir tertentu. Ya. Karena hal itu termasuk perbuatan bid'ah di dalam agama. Ya. Qala, maka Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Ya. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan dia termasuk zikir dan doa. Ya. Termasuk zikir dan doa. Karena dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sudah mengandung doa agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkannya. Ya. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Lalu Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, setiap hambamu juga mengatakan hal yang ini. Iya. Jadi di sini Nabi Musa alaihissalam bukan tidak tahu akan keutamaan la ilaha illallah, hanya saja beliau menginginkan sesuatu yang lebih khusus. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepadanya, andaikan beliau diberikan sesuatu yang lebih khusus, maka dia tidak akan menyamai dengan kalimat la ilaha illallah. Allah mengatakan, qala ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna, andaikan 7 lapis langit dan penghuninya ghairi selain aku. Ini menunjukkan langit itu ada 7 lapis. Dan di langit itu ada penghuni-penghuninya, yaitu para malaikat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa dia ada di langit. Allah Subhanahu wa taala juga ada di langit. Namun jangan dibayangkan Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan langit sebagaimana malaikat membutuhkan langit. Iya, untuk tinggal padanya. Iya. Langit sama sekali tidak menaungi Allah, tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan langitlah yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang itu bersemayam di atas arsy, ya. Dan arsy-Nya ada di atas langit yang ketujuh, ya. Dan ini merupakan kesepakatan seluruh ulama, kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, ya. Bersemayam di atas langit yang ketujuh, ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dawud dari Muawiyah bahwasanya ada seorang budak, ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibebaskan, dan beliau mengujinya dulu, ya. Beliau menanyakan kepadanya, aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Dia menjawab, Allah fis sama. Ya. Dan jawabannya ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dengan jawabannya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu untuk membebaskan budaknya tersebut karena menunjukkan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, ya. Tentunya bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan bersemayamnya makhluk, meskipun sama dari sisi nama. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir."
Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Iya. Wal aradina sab'ah. Demikian pula 7 lapis bumi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa bumi itu ada 7 lapis. Ya. Fi kiffatin. Apabila 7 lapis langit serta penghuninya dan 7 lapis bumi ini diletakkan di satu timbangan. Wala ilaha illallahu fi kiffatin. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuninya tersebut. Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan beliau mensahihkannya. Ya. Dan para ulama meskipun mereka khilaf ya di dalam kesahihan hadis ini, akan tetapi terdapat satu riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi Nuh alaihissalam menjelang kematiannya, beliau berkata kepada anaknya, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada anak-anaknya menjelang kematian beliau, aku perintahkan kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya andaikan langit yang 7 dan juga bumi yang 7 diletakkan dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Iya. Dan juga disebutkan dalam haditsul bitaqah, ya. yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya di hari kiamat kelak yusahu birajuli min ummati ala ru'usil khalaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dipanggil salah seorang dari umatku di tengah-tengah orang banyak, ya. yakni di hari penghisapan kelak pada hari kiamat. Fayunsharu lahu 99 sijilla. Ya. Lalu dibentangkan kepadanya 99 catatan amalannya. Ya, 99 catatan amalannya. Setiap satu catatan amalan itu panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian dikatakan kepadanya, atunkiru min hadza syai'an adzalamaka katabatil hafidun. Apakah engkau mengingkari amalan-amalanmu ini sedikit pun? Apakah para penulis, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah para penulis amalan-amalan itu menzalimi kamu? Maka dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Ya. Artinya 99 catatan yang berisi dengan keburukan ini, dan setiap satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang, tidak diingkari oleh orang ini. Ya. Bahwa benar-benar memang sepanjang hidupnya dia melakukan berbagai macam keburukan. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah engkau memiliki satu alasan sehingga engkau melakukan berbagai kesalahan ini, atau satu kebaikan yang bisa menutupinya? Maka laki-laki ini itu merasa enggan, ya, untuk menyebutkan alasan atau kebaikan, ya, karena dosa-dosa yang begitu banyak. Sehingga dia mengatakan tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala innalaka indana hasanah, ya. Bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan yang ada pada kami, ya, yang ada dalam catatan kami. Dan sesungguhnya tidak ada kezaliman kepadamu hari ini. Maka dikeluarkanlah satu kartu, yang mana kartu itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Maka orang ini mengatakan, wahai Rabbku,
Apa bisa satu kartu ini menandingi catatan-catatan keburukan yang begitu banyak? Iya. Atau apa manfaatnya satu kartu ini dibandingkan dengan catatan-catatan keburukan yang begitu banyak ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka latudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Sehingga diletakkanlah catatan-catatan keburukannya tersebut dalam satu timbangan dan satu kartu yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini di satu timbangan yang lain, maka ternyata keburukan-keburukannya yang begitu banyak tersebut itu menjadi lebih ringan, ya, dan kartu ini lebih berat, ya, sehingga timbangan itu, ya, lebih berat kepada kartu yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya mengucapkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah adalah satu bentuk ibadah yang agung. Ya. Satu bentuk ibadah yang agung yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasannya di dalam ibadah, ya, di dalam ibadah haruslah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik lafaz-lafaz zikir maupun dari segi jumlah, ya. Kita tidak berhak menentukan jumlah tertentu di dalam beribadah, di dalam mengucapkan zikir, atau cara dalam berzikir, atau mengkhususkan satu tempat dan waktu tertentu. Harus berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan lafaz la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya ucapan di dalam berzikir kepada Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baiknya zikir yang diucapkan, yang aku ucapkan dan diucapkan juga para nabi sebelumku, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menunjukkan bahwasannya zikir dengan kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Iya. Sehingga orang-orang yang membuat zikir-zikir yang baru, lafaz-lafaz zikir yang baru, atau mengurangi lafaz la ilaha illallah, ini termasuk perbuatan bid'ah di dalam agama, ya. Seperti ada yang hanya sekedar mengucapkan Allah saja, ya, dengan lafaz mufrad, ya. Ulama kita menjelaskan ucapan zikir dengan lafaz mufrad Allah saja, itu tidak ada dalilnya sama sekali, ya, dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan lafaz yang paling terbaik, ya. Bahkan tidak ada dalilnya. Sedangkan lafaz yang terbaik adalah la ilaha illallah. Atau sekedar ucapan huwa atau hu, ya, seperti zikir-zikirnya orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beribadah hanya berdasarkan perasaan mereka belaka. Itu semua tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian dalil yang berikutnya, wali Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menghasankannya, an Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, yaitu seorang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi,
Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau datang kepadaku dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Iya. Ini hadis yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, ya, salah seorang khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah membantu Rasulullah selama 10 tahun, ya, sehingga beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau telah didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa dakhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah anaknya, hartanya, anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini doa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik. Beliau meninggal pada tahun 92 atau 93 Hijriah, dan umur beliau telah melewati 100 tahun, ya. Ini dari berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan bahwa anak beliau juga lebih dari 100, ya, lebih dari 100 orang, ya. Baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andaikan engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, tanpa menyekutukan aku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis ini subhanallah menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik kepadanya, ya. Karena dan syirik di sini mencakup syirkul akbar dan syirkul asgar, ya, mencakup syirkul akbar dan syirkul asgar. Karena Allah mengatakan la tusyriku bi syai'an, engkau tidak menyekutukan aku sedikit pun, ya. Kata syai'an adalah nakirah, adalah bentuknya umum yang mencakup syirik besar dan syirik asgar, iya. Jadi termasuk kategori riya, iya, dan juga kecintaan kepada dunia yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Ini juga termasuk bentuk-bentuk kesyirikan yang akan menghalangi seseorang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebab mendapatkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling terbesar adalah dengan mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya, itu menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga ada bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, ya. Mereka menganggap orang yang telah melakukan dosa besar selain kesyirikan itu sudah kafir, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang benar-benar tidak menyekutukannya bagi siapa yang dia kehendaki, ya, seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki, ya. Hadis ini juga terdapat isbatul kalam lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi, ya, penetapan adanya sifat al-kalam, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, ya. Dan yang paling terpenting, hadis ini menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah, ya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu tidak akan terwujud dalam diri seseorang sebelum dia meninggalkan perbuatan syirik yang besar maupun yang kecilnya. Jadi tidak cukup, ya, sekedar pengucapan kalimat la ilaha illallah dengan lisan saja, ya. Hadis ini juga terdapat penetapan adanya hari kebangkitan serta hari penghitungan dan hari pembalasan atas semua yang dilakukan setiap hamba di muka bumi ini, ya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan
dari keutamaan tauhid, ya, yang menyebabkan terampuninya dosa-dosa seorang hamba, ya, di mana seorang hamba dalam kehidupan dunia ini tidak akan selamat dari perbuatan-perbuatan dosa, ya. Maka apabila dia benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, itu akan menjadi faktor yang paling terbesar, ya, dari sebab-sebab, ya, terampuninya dosa-dosa yang dilakukannya, ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah taklim yang disampaikan dari Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan, yang pembahasan tersebut membahas kitab Tauhid, Kitab Tauhid, tentang masalah keutamaan syahadat. Dan bagi para pendengar yang ingin menanyakan beberapa permasalahan, persilakan untuk berikan SMS ke nomor yang telah disediakan. Dan telah masuk beberapa pertanyaan dari pendengar yang insyaallah akan langsung dijawab oleh beliau. Kami silakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Telah masuk beberapa pertanyaan melalui SMS. Pertama, bagaimana hukumnya memakai barang yang digadaikan, seperti seorang menggadaikan motor dan selainnya? Ini tidak boleh, ya. Apabila seorang misalkan menggadaikan barang kepada kita, ya, berupa motor atau yang lainnya, tidak boleh kita menggunakan barang tersebut, ya. Sebab telah berlaku di dalam syariat ini, ketika seorang meminjamkan atau memberikan piutang kepada saudaranya, dia tidak boleh mengambil manfaat darinya, ya. Dan terdapat kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, ya. Setiap hutang yang kita mengambil faidah darinya, yang mengambil manfaat darinya, maka itu termasuk riba, termasuk kategori riba, ya. Jadi itu hanya berupa barang titipan sebagai jaminan yang tidak boleh, ya, kita gunakan sedikit pun, ya. Kecuali disebutkan para ulama, ya, semisal hewan tunggangan, ya, hewan atau hewan apa saja yang dititipkan kepada kita, kemudian kita mengeluarkan ongkos untuk merawatnya, maka kita boleh misalkan mengambil susunya, ya, atau menggunakannya sebatas ongkos yang kita keluarkan, ya. Atau berupa sawah, ya, perkebunan, ya, yang digadaikan, maka yang seperti ini, kalau kita mengeluarkan ongkos untuk merawatnya, ya, boleh kita mengambil sekedar ongkos yang dikeluarkan, atau dengan bagi hasil yang sesuai dengan adat, ya, jumlah dengan jumlah pembagian yang sesuai dengan adat yang berlaku di situ, ya. Misalkan pengelola itu dapat 70, yang pemilik sawah itu dapat 30 bagian. Ini misalkan, ya. Jangan sampai karena kita sudah meminjamkan uang dan kita mengelola sawahnya, lalu kita merasa, ini saya harus ambil lebih banyak lagi, ya. Saya harus ambil 90% misalnya. Ini tidak boleh. Ini termasuk kategori mengambil manfaat dari hutang yang kita berikan kepada orang lain, iya. Demikian, wallahu a'lam. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga diri menjadi seorang muslim yang hakiki dengan kondisi seperti sekarang? Yang pertama sekali, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena hakikat seorang bisa menjadi seorang muslim yang sejati adalah taufik,
ya, dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya, senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku senantiasa di atas dalam agamamu. Ya. Maka kita harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindungi dari perbuatan syirik, perbuatan kebid'ahan dan kemaksiatan kepadanya. Yang kedua, dengan menuntut ilmu agama. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Ya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agamanya. Ya. Artinya seseorang itu senantiasa berada dalam kebaikan ketika dia senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia memahami agama Allah, semakin banyak kebaikan di dalamnya, ya, di dalam dirinya. Ya. Sebaliknya, apabila seorang jauh dari majelis ilmu, tidak mau menuntut ilmu agama, maka semakin jauhlah dia dari kebaikan-kebaikan. Iya. Maka bagaimana mungkin dia bisa menjaga dirinya kalau untuk mengetahui kebaikan dan keburukan saja dia tidak bisa, ya, tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Ya, bagaimana dia bisa menghindari keburukan-keburukan. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah senantiasa bergaul dengan orang-orang saleh, ya. Bergaul dengan orang-orang yang berilmu, ya. Orang-orang yang mencintai, ya, ketaatan kepada Allah, yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungan sedikit banyak akan berpengaruh dalam kehidupan seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Seorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, itu tergantung sahabat dekatnya. Ya. Dengan siapa dia bergaul. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, lihat-lihat dulu, ya, dengan siapa kalian menjadikan sahabat dekat kalian. Iya. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa bersabar, ya, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal-hal yang akan membantu seseorang untuk tetap menjadi seorang muslim yang sebenarnya, meskipun dalam keadaan seperti saat ini yang banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan terang-terangan. Iya. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya bercanda yang kelewat batas? Malah hal itu menjadi pencaharian, seperti menjadi pelawak, ya. Pertama, minimalnya hal itu adalah perbuatan yang sia-sia. Iya, hal itu adalah perbuatan yang sia-sia dan memalingkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila disertai dengan kedustaan-kedustaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Ya, celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak pernah bercanda sama sekali, tapi beliau bercanda sekedarnya, ya. Dan beliau tidak pernah berdusta, ya. Beliau tidak pernah berdusta walaupun sekedar bercanda, ya. Wallahu a'lam. Bagaimanakah cara taubat yang sesuai sunnah? Ya, ini telah pernah kita jawab sebelumnya. Bertobat sesuai sunnah adalah dengan memenuhi syarat-syarat taubat sebagaimana yang disebutkan para ulama. Yang pertama, seorang bertobat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah dia meninggalkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya, ya. Semua dosa dia tinggalkan, ya. Ya, tidak benar taubat seseorang tapi dia masih melakukan dosa-dosa, ya. Yang ketiga, hendaklah dia menyesali, ya. Hendaklah dia menyesali dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, ya. Dan ini hakikat taubat seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan, ya. Yang keempat,
dia bertekad dalam hati, dia tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Ya. Dia tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut di masa depan. Ya. Jadi benar-benar jujur dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kelima, hendaklah dia bertobat secepatnya. Ya. Dia bertobat dengan bersegera. Ya. Karena dia tidak tahu kapan dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kematian datang menjemputnya. Ya. Sebab apabila kematian telah datang kepadanya, baru kemudian dia mau bertobat, maka sia-sia tobatnya, percuma tobatnya. Ya, seperti firman Allah, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Ya, tidaklah tobat itu diberikan kepada seseorang, ya, yang melakukan keburukan-keburukan sampai ketika kematian sudah datang kepadanya, baru dia mengatakan, saya tobat sekarang. Nabi SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba sepanjang dia belum sekarat. Ya. Dan waktu bagi seluruh manusia adalah sebelum terbitnya matahari dari barat. Ya. Kemudian yang keenam, apabila dosanya itu berhubungan dengan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, ya, seperti dia pernah menzalimi saudaranya, ya, pernah mencaci orang lain, menghina, memfitnah, menggibahi, ya, maka dia harus minta pemaafan, ya, atau bisa pernah meminta penghalalan, ya, misalkan dia pernah mencuri harta si fulan, ya, mengambil harta si fulan dengan cara yang batil, pernah menipu si fulan, ya, maka dia harus minta maaf atau meminta penghalalan. Ya, kalau dia tidak diberikan penghalalan sebelum harta itu dikembalikan, maka harus dia kembalikan harta tersebut. Ya. Harus dimaafkan, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya. Ya. Ini syarat-syarat taubat yang disebutkan para ulama. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah telah selesai kita menjawab semua pertanyaan yang masuk. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.